드디어 블레저 한국 다시 왔습니다. 네, 진짜 오랜만했죠? 네, 많이 기다렸던 어, 여러분들께 제가 진짜 죄송하고 감사합니다. 네, 그동안 잘 지냈죠? 내일 건강하고 좋은 일만 있기를 바랍니다. Ya, kembali lagi dengan belajar Hangul. Finally, untuk hari ini mulai materi baru. Setelah sekian lama, hari ini kita akan belajar tentang salah satu grammar dari bahasa Korea, yaitu koyeyo. Apa itu koyeyo? Kita langsung lihat aja ya ke slide berikutnya. Oke, koyeyo. Koyeyo dipakai pada saat seperti apa? Ya, jadi ini salah satu grammar dalam bahasa Korea yang dipakai pada saat kita ingin menjelaskan sebuah kegiatan atau peristiwa yang terjadi atau akan terjadi di masa depan. Seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Inggris, mungkin teman-teman kenal ya, familiar sekali dengan future tense. Nah, koyeyo ini sama dengan future tense dalam bahasa Inggris. Jadi, grammar yang dipakai untuk menyatakan kegiatan dengan keterangan waktu di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, untuk aturannya bagaimana? Masih seperti biasanya dengan ada atau tidak ada bacim ya. Bacim 없으면 atau bacim 있으면. Nah, kalau tidak ada bacim, biasanya ini kan kegiatan ya, berarti identik dengan kata kerja. Kata kerjanya kalau dia di akhirnya tidak ada bacim, maka ditambahkan le koyeyo. Le koyeyo. Le-nya, huruf le-nya ditaruh di bagian bacimnya dari kata kerja tersebut. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Ada kata kerja kada, dan-nya seperti biasa ya, hilang, kemudian hanya tinggal ga-nya kemudian karena dia tidak ada bacim di bawahnya, oke, perhatikan ya, tidak ada konsonan terakhir di bawah, berarti ditambah dengan le koyeyo, oke, plus le koyeyo, sehingga le-nya dimasukkan sebagai bacimnya si ga. Oleh karenanya menjadi 갈 거예요. Oke, jadi kada kalau kita mau pakai untuk menyatakan peristiwa di akan datang gitu, berubah bentuknya menjadi 갈 거예요. 갈 거예요. Oke, contoh berikutnya misalnya boda. Boda juga tidak ada bacim. Bo, hanya bo saja, tidak ada konsonan di akhir. Seperti biasa, da-nya hilang, tinggal bo saja. Kemudian karena tidak ada bacim, bo ditambah dengan koyeyo, sehingga le-nya menjadi bacim dari bo. Oleh karenanya berubah menjadi bol koyeyo. Oke, yang betul itu dipisah ya, bol koyeyo. Ini ada kesalahan yang atas. Bol koyeyo. Oke, itu kalau verb-nya tidak diakhiri bacim atau tidak ada bacim pada kata kerja. Nah, bagaimana kalau ada bacim, ada konsonan akhir di kata kerjanya, ditambah dengan koyeyo. koyeyo. Contoh misalnya mokta. Mokta, mok, dia punya bacim ge di bawah kan. Jadi bukan ditambah koyeyo, bukan ditambah le koyeyo, tapi tambahnya koyeyo. Sehingga mokta, tanya hilang, hanya tinggal mok, kemudian ditambah koyeyo. Jadi 먹을 거예요. 먹을 거예요. Oke, gampang ya. Contoh berikutnya misalnya ikta, seperti biasa tanya hilang, tinggal ik saja, karena dia ada bacim, sehingga ditambahnya koyeyo. Oleh karenanya digabung menjadi ilge koyeyo. Bacanya ge yang di sini dilebur sama yang di belakangnya ya. Jadi bukan ik koyeyo tapi ilge koyeyo.
읽을 거예요. Oke, itu kalau ada bacim di kata kerja. Bagaimana kalau misalnya kata kerjanya berakhiran hada? Hada. Jadi, karena hada itu tidak punya bacim, maka peraturannya sama dengan yang ini, tidak ada bacim. Tambahnya le koyeyo. Contoh misalnya gongbu hada, danya hilang, sehingga tinggal gongbu dan ha, ya. Ini danya nggak ada ya. Tinggal gongbu dan ha. Nah, hanya ini plus koyeyo. Sehingga gongbu hal koyeyo. 공부할 거예요. 공부할 거예요. Oke, itu aturannya. Jadi balik lagi ada tidaknya bacim. Tinggal ditambah le koyeyo atau el koyeyo. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, contoh kata kerja lainnya, seperti yang sudah kita pernah bahas sebelumnya kan sudah ada present tense, past tense, dan future tense ya. Untuk present tense, bentuknya adalah ayo oyo, past tense, astoyo ostoyo, future tense sekarang koyeyo. Nah, contoh misalnya cada kalau dalam present tense-nya dia berubah menjadi cayo, untuk past tense-nya jadi casoyo, untuk future tense-nya jadi calkoyeyo. Nah, begitu juga dengan kada, jadi kayo, kasoyo, kalkoyeyo. Mokta, mogoyo, mogossoyo, 먹을 거예요. 읽다, 읽어요, 읽었어요, 읽을 거예요. 가르치다, masih ingat ya? Ci tambah yo jadi co, jadinya 가르쳐요, 가르쳤어요. Nah, berubah di future tense-nya menjadi 가르칠 거예요. Oke, berikutnya 마시다, 마셔요, 마셨어요, 마실 거예요. 요리하다, 요리해요, 요리했어요, 요리할 거예요. 공부하다, 공부해요, 공부했어요, 공부할 거예요. 쓰다, 써요, 썼어요, 쓸 거예요. Nah, 만들다, bacim le, pada saat dia di future tense, dia tidak perlu lagi ditambah atau le, jadi langsung saja mandel plus koyeyo. Sehingga bentuknya menjadi seperti ini, mandel koyeyo. Oke. Untuk deta, bacim de selalu berubah menjadi le, sehingga di present tense-nya jadi deroyo, past tense-nya jadi derosoyo. Nah, untuk future tense-nya, karena dia berubah menjadi le, sehingga perlu ditambah karena dia punya bacim kan ya. Jadi, derekoyeyo. Oke, cukup mudah ya. Kita ke slide berikutnya. Nah, contoh dalam kalimat, misalnya ini ada percakapan antara dua orang. Yang pertama, dia nanya, 내일 뭐 할 거예요? 내일 뭐 할 거예요? Apa yang akan kamu lakukan besok? Ya, besok kamu mau ngapain gitu ya. Nah, terus dijawab, 내일 여신강림 드라마가 방송 날인데 저는 그냥 집에 있을 거예요. Ya, ini 할 거예요 dari hada plus el 거예요. Ini 집에 있을 거예요. 있을 거예요 dari ita ditambah karena punya bacim ditambahnya el 거예요. Oke, artinya besok hari tayangnya drama True Beauty, jadi saya akan di rumah saja gitu. Terus dijawab lagi, oh, 여신강림 드라마도 좋네요. Oh, kamu ternyata suka juga ya sama drama itu. Terus dijawab lagi, 네, 제가 잔우시르 왕팬이거든요. Ya, karena saya fans beratnya Chanu. Gitu. Nah, teman-teman kan udah pernah belajar ya tentang bahasa formal, bahasa banmal yang tidak formal, dan bahasa yang sangat formal. Nah, untuk bahasa formal sudah pernah diberikan juga bahwa selalu diakhiri dengan yo atau bemnida semnida.
Nah, untuk bahasa Bama, kalau dalam koyeyo, dia biasanya kalau untuk kalimat tanya berubah menjadi nya atau ni. Jadi contohnya untuk kalimat ini berubahnya menjadi seperti ini. Neil 뭐 할 거냐? Neil 뭐 할 거예요? berubah menjadi Neil 뭐 할 거냐? Neil 뭐 할 거냐? Gitu. Nah, untuk beberapa daerah seperti Seoul, dia biasanya pakai aksen. Aksennya itu belakangnya ni, bukannya. Jadi berubahnya seperti ini. Neil 뭐 할 거니? Neil 뭐 할 거니? Oke, itu ya, beda aksen. Nah, kalau bahasanya sangat formal sekali, misalnya bertanya dengan teman kerja dan sebagainya, neil 뭐 할 거예요 itu, koyeyo-nya berubah menjadi kom nikah kalau kita bertanya ya. Tapi kalau dalam bahasa tidak bertanya, berubahnya menjadi komnida. Jadi ini berubahnya menjadi neil 뭐 할 겁니까? neil 뭐 할 겁니까? Gitu. Oke. Nah, untuk jawabannya, tadi kan dijawab 내일 여신강림 드라마가 방송 날인데 저는 그냥 집에 있을 거예요. Gitu kan. Nah, untuk yang ini berubahnya koyeyo-nya menjadi dalam bahasa gaul ya, ada dua, ada yang pilihan ini, ada pilihan ini. Kalau yang pilihan yang pertama ini biasanya bahasa banmal tapi gaul sekali gitu. Berubahnya seperti ini. 내일 여신강림 드라마가 방송 날인데 nan. Oke, ingat ya, kalau banmal pakainya nan, bukan pakai conen lagi. Karena kalau co kan artinya saya, nan itu aku. Jadi berubah 난 그냥 집에 있을 걸. 난 그냥 집에 있을 걸. Pernah dengar kan di drama-drama? 걸. Nah, 걸 itu bisa berarti koyeyo. Bahasa banmal yang sangat gaul gitu. Nah, atau bisa juga pakai yang bawahnya. 난 그냥 집에 있을 거야. 난 그냥 집에 있을 거야. Gitu. Ya. Jadi yang kedua, 내일 여신강림 드라마가 방송 날인데 난 그냥 집에 있을 거야. Gitu. Artinya sama. Nah, kalau yang formal sekali, balik lagi ke 저는, ya. 저는 그냥 집에 있을 겁니다. 저는 그냥 집에 있을 겁니다. Gitu. Oke, itu perubahan koyeyo dalam bahasa banmal atau bahasa yang sangat formal. Nah, contoh lagi misalnya yang bawah, kodenyo, nanti mungkin akan dibahas sendiri kodenyo. Yo-nya hilang kalau dalam bahasa banmal sehingga tidak ada lagi menjadi ikoden. Dan ne dalam bahasa banmal bisa diganti dengan eng. Jadi, 네, 제가 사무실에 왕팬이거든요. Kalau ngomong sama teman ya, jadinya cuma gini. 내가 사무실에 왕팬이거든. Oke, itu contoh dalam penggunaan dialog di kalimat untuk koyeyo. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, contoh lainnya, misalnya ada ini, 제가 내년에는 고려대에 유학을 갈 거예요. Saya akan studi lanjut di Universitas Korea tahun depan. Ya, tahun depan sehingga pakainya 갈 거예요. Pergi ke sana tahun depan. Untuk berikutnya ada 수호 씨가 내년에는 군대 활동을 끊을 거예요. Tahun depan Suho akan menyelesaikan aktivitas militernya. Ya, 거예요.